قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Pelajaran kita kali ini adalah pelajaran yang ke-11 dari pelajaran Tauhid Madrasah Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang lalu telah kita bahas tentang dua hal yang membatalkan keislaman. Ada 10 hal yang akan dibahas di sini yang membatalkan keislaman seorang muslim. Artinya membatalkan keislaman seorang muslim, dia keluar dari agama Islam. Namun 10 hal tersebut bukanlah semua hal yang menyebabkan seorang muslim keluar dari Islam. Tidak semuanya. Cuma itu adalah hal yang sering terjadi dan juga banyak dilakukan oleh orang Islam tanpa dia sadari. Sebagian dengan sadar, sebagian tanpa disadari. Yang pertama adalah syirik, dan yang kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara. Itu sudah dijelaskan kemarin. Sekarang kita akan mempelajari tentang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Man lam yukaffir kafiran fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ya, jadi yang ketiga adalah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, jika dia tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia yang kafir. Namun harus diingat, maksud daripada orang kafir di sini adalah orang kafir yang pasti kekafirannya. Yang pasti. Thabata kufruhu thabata kufruh. Jadi benar-benar pasti dia kafir. Kalau belum atau ada perbedaan pendapat, di sini tidak keluar seseorang dari Islam kalau dia tidak mengkafirkan orang tersebut. Ya, jadi harus dicatat ini, harus dimengerti bahwasannya orang yang kafir adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir yang telah pasti kekafirannya. Siapa yang telah pasti kekafirannya? Orang Nasrani, kemudian orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, dan semua yang beragama selain agama Islam. Atau yang telah kafir secara ijma'. Apa kafir secara ijma'? Artinya tidak ada perbedaan pendapat ulama. Saya katakan ulama. Ulama yang benar tentunya. Ya, ulama dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Seperti misalkan kelompok Ahmadiyah kafir dengan ijma' karena mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen kafir dengan ijma'. Tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Ahmadiyah kafir, tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Kalau ada orang tidak mau mengkafirkan Ahmadiyah, maka dia keluar dari Islam. Nah, kalau ada orang tidak mau mengkafirkan orang Kristen, dia keluar dari Islam. Orang tidak mau mengkafirkan orang Yahudi, dia keluar dari Islam. Orang tidak mau mengkafirkan orang Hindu, orang Buddha, keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah telah mengkafirkan mereka dan Rasul-Nya telah mengkafirkan mereka dengan tegas dan jelas. Dan kita pengikut Allah dan Rasul. Kita tidak boleh sok bijaksana, ya, sok merasa lebih pintar dari Allah, lebih bijaksana dari Allah, lebih menganggap bahwasannya lebih merasa kita lebih berilmu dari Allah atau dari Rasul-Nya SAW dan mengatakan mereka saudara kita dan tidak kafir. Tidak boleh. Karena Allah telah mengkafirkannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dengan tegas dan jelas. Dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan musyrikin. Siapa orang musyrik? Orang Hindu, orang Buddha dan seterusnya. Mereka semua adalah orang kafir. Ya Allah yang mengatakannya. Kemudian Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu 3 tapi 1, Trinitas dan seterusnya. Dan banyak sekali ayat yang mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani, ya, dan juga di dalam hadis atau di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan saya katakan tidak ada masalah kita umat Islam dikafirkan oleh orang kafir. Karena di dalam agama kita kalau dikafirkan orang kafir, kita terima kasih, kita senang. Kenapa? Karena artinya kita benar-benar telah melakukan rukun tauhid. Karena rukunnya tauhid ada 2, an-nafyu wal itsbat.
An-nafyu apa? Kita mengatakan dengan tegas dan jelas la ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali. Tidak Yesus, tidak dewa-dewa selain Allah, tidak Buddha dan sebagainya. Kita tidak beriman kepada semua sesembahan selain Allah. Dan kalau mereka mengatakan kalian kafir terhadap Tuhan-Tuhan kami, kita mengatakan betul, dan kita dengan tegas dan jelas kita senang karena dikafirkan oleh mereka. Kalau kita tidak dikafirkan oleh orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Majusi, ada masalah dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita kafir kepada sembahan selain Allah, kemudian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah barang siapa yang berkeyakinan barang siapa yang berkeyakinan ada petunjuk yang lain yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur, ya. Kalau yang tadi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Juga jika dia membenarkan orang Kristen, dia mengatakan orang Kristen itu benar, kita semua benar, orang Buddha benar, orang Hindu benar. Ini merupakan toleransi yang mengeluarkan dari Islam kalau pelakunya faham dan sadar, kalau mengerti dan sebagainya. Ini bisa mengeluarkan dari Islam. Toleransi di dalam Islam, kita mengatakan mereka salah. Jadi wajib dengan tegas kita katakan mereka salah. Orang Kristen salah, sesat, tidak benar. Kemudian kita setelah mengetahui mereka sesat, kita biarkan. Kita tidak mengganggu mereka, tidak membom gereja mereka. Haram, tidak boleh membom gereja orang kafir. Tidak boleh menghancurkan misalkan wihara orang kafir, tidak boleh. Kita biarkan mereka. Tapi kita katakan dengan tegas dan jelas bahwa mereka salah dan mereka sesat, mereka musyrik, mereka kafir. Tidak boleh kita abu-abu. Tidak boleh kita mengatakan mereka benar. Tidak boleh. Mereka kafir, mereka sesat, mereka salah, namun kita toleransi setelah mengatakan mereka salah. Karena kalau tidak mengatakan mereka salah, tidak ada toleransi. Toleransi dari mana? Kalau kita mengatakan mereka benar, berarti kita tidak toleran kepada mereka. Kita anggap mereka benar. Yang toleran itu adalah orang mengatakan mereka salah, kemudian mereka membiarkan untuk melakukan ibadah mereka sesuai keyakinan mereka sendiri. Tidak ada masalah seperti itu. Ya, jadi ini harus difahami dan tidak boleh membenarkan keyakinan mereka. Dan tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an. Kalau Allah sudah mengatur sesuatu, maka manusia seperti yang tadi saya katakan tidak boleh merasa sok bijak, lebih bijaksana dari Allah, lebih mengerti dari Allah, lebih merasa pintar dari Allah, tidak boleh. Allah telah mengatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ini yang pertama. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka zalim. "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau dengan syariat Islam, dia kalau tidak kafir, maka dia fasik atau dia zalim. Dan Allah berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Sesungguhnya laknat Allah bagi orang yang zalim. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan ada hukum lain yang lebih baik dari hukum Allah, dia kafir. Secara ijma, tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Tentunya ulama yang saya maksud sebelum zaman penjajahan. Karena kalau sudah zaman penjajahan sekarang, mereka ada yang ikut penjajah, ada yang diberikan uang dan sebagainya. Ya, zaman sekarang banyak orang ustadz atau kiai atau misalnya mereka mendapatkan uang dan berani untuk merubah-rubah ayat Allah dan juga merubah-rubah hukum. Sebelum zaman penjajahan tidak ada yang mengatakan bahwasannya berhukum dengan hukum Allah dibolehkan, tidak ada. Yang pertama adalah kalau dia menolak hukum Allah, dia mengatakan hukum Allah Subhanahu wa taala ada hukum lain yang lebih baik, ini dia kafir. Atau dia mengatakan boleh berhukum dengan hukum yang lain, dia kafir. Ya, atau dia mengatakan ada hukum lain yang sama seperti hukum syariat Islam, sama. Boleh ini, boleh itu, kafir. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau dia berhukum dengan hukum yang lain, namun dia mengetahui bahwa yang wajib dilakukan adalah hukum Islam, yang wajib dilakukan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala,
namun dia menjalankan hukum yang lain karena sebab-sebab tertentu, di sini tidak kafir. Ya, ini yang pertama yang harus kita mengerti. Namun kalau dia dengan kerelaan hati menjalankan hukum tersebut, maka minimal dia zalim dan dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dijelaskan. Islam, kalau kita di dalam Islam, kalau kita belajar fikih artinya hukum Allah Subhanahu wa taala dari A sampai Z, tidak boleh dirubah. Ketika Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah. Itu artinya diwajibkan bagi kalian para pencuri laki-laki dan wanita wajib dipotong tangannya. Sudah tidak ada lagi, tidak boleh kita berbeda pendapat, tidak boleh kita mengatakan ada hukum lain yang lebih baik zaman sekarang, atau kita mengatakan di Indonesia tidak berlaku hukum syariat Islam karena Indonesia bukan negara Arab, seolah-olah Allah itu berasal dari Arab. Ya, kemudian mereka menolak juga hukum syariat Islam, dia mengatakan tidak cocok di Indonesia, tidak benar. Pertama, Indonesia bukan milik orang Indonesia. Indonesia milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah mewajibkan hukumnya ditegakkan di semua tempat, termasuk di Indonesia. Yang kedua, orang-orang yang menolak syariat Islam, mereka menjalankan syariat barat. Undang-undang yang mereka sekarang terapkan adalah undang-undang yang berasal dari penjajah masa lalu. Itu ketika penjajah meninggalkan Indonesia, dipakai undang-undangnya di Indonesia. Mereka pakai undang-undang barat, mereka adopsi undang-undang barat ditaruh di Indonesia. Pemikiran sekularisme, pemikiran nasionalisme yang sekarang, seperti yang sekarang banyak dipahami oleh banyak orang Islam di Indonesia, itu juga pemikiran yang hasil dari pemikiran barat. Di Indonesia bukan barat. Kenapa pemikiran-pemikiran syariat atau hukum-hukum yang berasal dari luar, dari barat, kemudian dipraktikkan di Indonesia? Kenapa? Tapi kalau syariat Islam bilangnya dari Arab dan tidak boleh dipraktekkan. Ini tidak benar. Semua orang menolak hukum Allah, termasuk orang Arab. Orang Arab tidak menjalankan hukum Islam, kecuali yang beriman. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Indonesia, kecuali iman yang menentukan. Orang Afghanistan bukan orang Arab, mereka menjalankan hukum Islam. Kenapa? Mereka mati-matian berjuang untuk menegakkan hukum Islam, karena mereka beriman, bukan karena mereka Arab. Begitu juga orang yang lain. Harap ini dimengerti dan difahami. Kemudian apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Karena ada orang mengatakan kita di Indonesia telah menjalankan sebagian besar hukum Islam, telah kita jalankan hukum ini dari Islam, dari Al-Quran. Sumber hukum kita adalah hukum Islam. Apakah benar bahwa kita telah menjalankan hukum Islam? Apa maksudnya hukum Islam? Ini penting untuk dipahami dan dimengerti. Hukum Islam atau hukum Allah Subhanahu wa taala artinya adalah kita jadikan hukum Allah sebagai sumber hukum. Itu yang pertama. Dan kita beriman, mengimani, meyakini bahwasannya hukum tersebut wajib dijalankan. Hukum tersebut wajib dijalankan. Tidak perlu dimusyawarahkan. Tidak perlu kita ketika Allah berfirman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian qisas. Kemudian kita pikir-pikir dulu. Kemudian kita taruh di parlemen. Kemudian kita voting, setuju atau tidak setuju, tidak perlu. Sebagaimana Allah memerintahkan sholat 5 waktu wajib, maka qisas hukumnya wajib, yang membunuh dibunuh lagi, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dirajam dan sebagainya, itu adalah hukum Allah, tidak boleh dipermasalahkan atau diperdebatkan lagi. Ketika Allah sudah mengatakannya, kita beriman dan melaksanakannya, itu namanya hukum Islam. Di situ baru disebut hukum Islam. Namun ketika Anda mengambil sebagian hukum Al-Quran, Anda pikirkan terlebih dahulu, kira-kira hukum ini cocok nggak ya di Indonesia? Cocok dipakai, tidak cocok dibuang. Hukum warisan dimodifikasi dengan hukum-hukum lain, sehingga muncul hukum misalkan hukum modifikasi, hasil modifikasi. Islam dari Islam juga dan dari selain Islam. Ini juga tidak benar. Ya, kita harus menerima hukum Allah apa adanya. Anda suka, Anda tidak suka, Anda terima 100%. Amanna, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taati. Seperti itu. Itu baru menjalankan hukum Allah. Kalau tidak, bukan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi menjalankan hukum yang sesuai dengan hukum hawa nafsu kita, hukum yang sesuai dengan pemikiran kita, yang sesuai dengan hawa nafsu kita, dan kebetulan juga sesuai dengan Islam. Kebetulan sesuai dengan Islam. Dia bukan hukum Islam. Perancis menjalankan hukum atau mengadopsi hukum Islam dari kitab hadis yang tertua di dalam Islam, yaitu kitab Muwatta. Alkitab Muwatta, itu Perancis.
Dan juga negara Eropa mengadopsi hukum Islam. Sebagian hukum Islam mereka mengadopsi. Apakah mereka menjalankan hukum Islam? Atau sebagian hukum Islam? Atau sebagian besar hukum Islam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bukan hukum Islam mereka menjalankan. Mereka tidak menjalankan hukum Islam. Mereka ketika menjalankannya tidak berniat untuk menjalankan hukum Allah. Mereka ketika menjalankannya tidak menjalankan hukum tersebut karena beriman. Tidak. Kenapa mereka lakukan? Kebetulan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan ini hukum bagus, kita ambil. Sesuai, telah disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, kemudian mereka ambil, kemudian mereka terapkan. Itu bukan hukum Islam. Hukum Islam tidak seperti itu. Sesuai atau tidak sesuai, Anda wajib lakukan. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, Allah berfirman dengan zatnya. Allah mengatakan tidak beriman sampai mereka menjadikan kalian wahai Rasulullah sebagai sumber hukum. Jadi Rasulullah harus diwajibkan kita jadikan sebagai sumber hukum. Kita suka tidak suka. Indonesia bukan negara Islam. Dalam Islam, orang kafir disuruh untuk berhukum dengan agama mereka masing-masing. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallah. Hendaklah orang-orang yang diturunkan kepadanya Injil menghukumi dengan hukum yang ada di Injil. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang diturunkan kepadanya Taurat berhukum dengan hukum Taurat, tidak ada masalah masing-masing. Kelompok kita tidak mewajibkan hukum Islam kepada non-Islam, tidak. Ada aturannya. Kita orang Islam diatur bagaimana cara kita berinteraksi dengan non-Islam. Tidak ada alasan kecuali satu alasannya. Kita munafik, maka kita menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Kita terpaksa, kalau terpaksa kita boleh untuk berhukum, tapi kita harus menolak hukum tersebut dari hati kita, minimal kita tolak dengan perkataan kita dan tidak boleh melakukan tindak kekerasan tentunya untuk memaksakan hukum Allah. Tidak, kita berikan penyuluhan dan penyadaran kepada semua orang agar mereka beriman dan menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga siapa yang benci sesuatu yang datang dari Rasulullah, tidak boleh. Di sini dia telah keluar, telah kufur. Kalau dia bencinya karena itu berasal dari Allah dan Rasul. Jadi bencinya itu karena itu berasal dari Allah dan Rasul. Bukan karena bencinya kepada kita orang Islam. Saya seorang Muslim, saya pakai pakaian Islami, kemudian dia menghina saya atau membenci saya. Dia benci pribadi saya, tidak kafir. Jangan dicampur adukan. Walaupun dia benci dengan pakaian Islami saya, maka dia tidak kafir. Tapi kalau bencinya terhadap ajaran Allah, karena itu ajaran Allah dan karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW, maka di sini dia telah keluar dari Islam dan dia telah kafir. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Kali itu karena mereka tidak suka terhadap apa yang diturunkan Allah, maka terhapuslah amal-amal mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan jelas di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, oleh karena itu kita harus berhati-hati di sini. Jadi kadang-kadang misalkan seorang wanita membenci atau tidak suka, misalkan suaminya poligami. Di sini dia tidak kafir karena tidak suka pada suami, bukan terhadap hukum Allahnya, bukan terhadap hukum Rasulullah SAW-nya. Tapi kalau dia membenci hukum Allah dan Rasulnya, maka di sini berbahaya dan bisa mengeluarkan dari Islam. Mudah-mudahan bisa difahami dan dibedakan antara yang mengkafirkan dan tidak mengkafirkan. Allahumma alam, demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون